Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang eh, Bapak sayangi, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesehatan. Kemudian tak lupa pula jaga keselamatan diri dan keluarga dari wabah yang sedang melanda kita di dunia, bukan kita saja ya. Jadi stay at home, tetap menjaga kesehatan, kebersihan badan dan imunitas tubuh kita dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian satu lagi, jangan lupa kita untuk berdoa agar terhindar dari segala macam penyakit. Nah, dengan doa pastinya kita semua tahu bahwa itu akan menguatkan nurani kita untuk lebih percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oke, kita masuk kepada materi kita. Untuk anak-anak kelas 6 masih mempelajari tentang koordinat kartesius. Kita sudah belajar di buku pada waktu kita masuk kemarin, itu cuma pembukanya aja. Jadi ini aplikasi dari koordinat kartesius, bisa dipergunakan untuk menggambar dua dimensi. Kalau semalam video yang kemarin kita pembelajaran untuk mengenal apa itu koordinat, baik itu dua dimensi atau tiga dimensi. Sekarang kita akan menggambar koordinat kartesius, maksudnya menggambar dengan menggunakan koordinat kartesius bangun datar dua dimensi. Tujuan kita kali ini adalah untuk membuat bentuk transformasi atau merubah bentuk titik. Nah, sebelumnya nanti kita akan pelajari bagaimana bentuk titiknya gitu. Jadi nanti akan ada dua part video yang akan dibuka. Yang pertama, cara untuk memperhatikan titik-titik di awal. Saya ulangi, cara untuk memperhatikan titik-titik di awal, artinya menentukan titik koordinat. Misal 3,6 itu di mana posisinya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya kita akan mengulas bagaimana cara menggambarnya. Bapak pernah jelaskan waktu itu, kalau menggambar untuk koordinat kartesius itu boleh angkanya seperti ini. Untuk absis atau X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Begitu yang ke atas dimulai dari 1 terus ke atas sampai berapa itu, kemudian ke kiri negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4 sampai negatif seterusnya. Dan untuk nilai Y yang negatif mulai dari negatif 1 sampai seterusnya. Begitupun Bapak pernah bilang bahwasanya kalau kita mau menggambar harus sama, berimbang antara titik yang dibuat, baik itu titik X atau titik Y misal. Nah, seperti itu. Nampak masing-masing digambarkan bukan dimulai dari angka 1, tapi dimulai dari angka 5. Artinya mulai start untuk absis X dimulai dari 5 yang tertera gitu, menggambarkan kalau bidang yang akan kita gambar tuh semakin luas gitu, satuannya semakin luas, makanya nilainya koordinatnya diperkecil, terus nilainya diperbesar, nilai angka diperbesar 5 langsung ke 10. Jaraknya dia diketentukan, misalnya jaraknya masing-masing 5, berarti 5, 10, 15 gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, nampak bedanya 5, 10. Misalnya kita perkecil lagi, kita membuat jarak yang lebih besar, sama ya. Nah, 10 dimulai dari 10 dan seterusnya. Tapi karena kita satuan kita masih kecil, biar perhitungan lebih mudah, maka akan dicari yang lebih mudah saja, satuannya lebih kecil. Ini 1, 2, nah, nampak ya. Kita akan geser. Oke, pertama
kita akan mengenalkan titik. Misalnya kita buat A, ada sebuah titik A, di mana titik A itu terletak pada bidang koordinat kartesius yang akan menemukan dua perpotongan garis X atau Y. Jadi kita akan tekan sebenarnya di mana. Lihat gambar yang hijau 3,3, X-nya 3, Y-nya 3. Dan titiknya pas tepat di titik A. Itu dapat dilihat di titik yang warna biru itu 3,3. Jadi untuk memudahkannya harus benar-benar diperhatikan ya. Kemudian kalau kita geser titiknya, kita buat titik baru, titik C. Kita akan tekan sekali titik C, 3,5. Artinya nilai 5 dari X dan 3 dari Y. Biasa penulisan itu antara X dan Y. Jadi X-nya itu yang di bawah, yang 5 itu. Kemudian Y itu untuk yang di atas atau nilai ordinat. Y sama dengan 3. Baik, kemudian kita coba lagi. Kita buat titik E. Titik E berada pada garis koordinat X2 dan Y sama dengan 5. Jadi bisa disingkat, titik koordinat E adalah 2,5. Seperti itu ya. Jadi kalau belum mengerti nanti bisa di pause videonya kemudian diulang. Silahkan diperhatikan bagus-bagus. Gitu. Oke, kita hapus dulu titiknya. Hapus dulu. Hapus poinnya. Hapus. Titiknya kita hapus. Kemudian kita akan menggambar sebuah bangun pada garis atau koordinat bidang koordinat kartesius X dan Y. Kita akan membuat sebuah gambar persegi. Kita buat titiknya dulu, persegi. Oke, ini bisa kita geser. Ini kita hapus dulu. Kita akan hapus 1, 2, 3, 4. Oke, kita udah hapus. Ya, titik A berada pada nilai 2 untuk X dan 4 untuk Y. Ini ada 2,00, 4,00 dengan sudut 90 derajat, posisinya 2, 4. Artinya X nya 2, Y nya 4. Kemudian kita ambil titik B, X nya 2, Y nya 1. Kemudian kita ambil titik C, X nya negatif 1, Y nya juga Y nya tadi, Y nya ya, sebentar. Y nya 1. Oke, yang D, Y nya negatif 1 dan X nya negatif 1 dengan Y 4. Seperti itu. Kemudian kita akan kecilkan lebih gampang. Kita boleh menggeser gambar ini seperti ini.
mudah. Oke, bisa kita gambar lagi, gambar bangun yang lain. Misalnya akan menggambar segitiga sama sisi. Ini kita tentukan dulu ya, 1, 2, oke, sama sisi. Ya, kita akan pindahkan bangunnya seperti itu. Nah, baik, biar lebih mempermudah, kita akan cek di mana posisi G berada di negatif 1,5 dan X mana ya, 4,5. Oh, pindah. X nya negatif 1,5, Y nya nya 4,5. Kemudian titik yang kedua bentar. Oke, bisa dilihat. Oh, sebagai tambahan pembelajaran, koordinat kartesius memiliki bidang kuadran atau bisa disebut kuadran bagian-bagian ya, bagian-bagian. Misal untuk X dan Y yang sebelah kanan di sini kita beri nama ini kuadran 1, kemudian ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Artinya di sini di kuadran 1 akan kita jumpai untuk positif, yaitu X positif dan Y yang bagian atas positif. Kalau di sebelah kuadran 2 kita akan jumpai yang namanya positif. Kita jumpai namanya negatif positif, artinya negatif X dan positif Y bagian atas. Kemudian di kuadran 3 akan kita jumpai negatif ya, berkurung dulu, koma. Dan di kuadran 4 kita akan jumpai bentuk nilai yaitu positif dan negatif. Dari mana itu? X kita baca dari X, kemudian Q, berarti X nya positif sebelah kanan dan Y nya negatif ya. X positif ini kemarin, X positif, Y positif, makanya positif, kemudian X di sini negatif, kemudian di atasnya positif, makanya negatif dan positif, kemudian ini negatif dan ini negatif, makanya di sini negatif, dan terakhir yang sebelah sini positif, sebelah sini untuk Y negatif, makanya di sini positif negatif. Baik, mungkin itu perkenalan saja untuk mengetahui atau membaca letak titik pada bidang koordinat kartesius X, Y untuk bangun datar 2 dimensi. Mungkin ini untuk pembelajaran pertamanya. Untuk pembelajaran keduanya kita akan masuk bagian rotasi atau transformasi bangun gitu ya. Transformasi bangun nanti akan ada panduan bagaimana transformasikan bangun-bangun 2 dimensi atau bangun datar seperti kubus, lingkaran, segitiga, kemudian bujur sangkar atau bukan, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lain sebagainya. Bagaimana cara transformasinya nanti akan kita
pelajari dari video yang kedua. Oke, untuk tugas kali ini, buatlah bangun datar pertama persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga. Segitiganya bebas, mau segitiga sama kaki sama sisi atau segitiga siku-siku terserah, penting segitiga. Kemudian yang keempat jajar genjang, 5 trapesium, 6 gambar lingkaran, 7 belah ketupat, dan yang terakhir layang-layang. Buat itu dalam koordinat kartesius, kemudian masing-masing titiknya tentukan. Misal seperti ini, A nilai A berapa? 5,5 ya. Kemudian B berada di titik 5,2, C berada di titik 2,2, dan D berada di titik 2,5. Seperti itu. Nanti tulis, misal persegi, titik-titiknya adalah sebagai berikut. Itu titik koordinat bangun persegi adalah sebagai berikut: A 5,5, B 5, seperti itu. Jadi mau bangun itu dibuat di dalam kertas di buku latihannya, nanti fotokan kemudian kirim ke WA saya, seperti itu ya, diinfokan ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja video dari Bapak kali ini untuk pembelajaran kita. Oh ya, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Kalau ada komentar, boleh dikomentari di kolom komentar di bawah video, atau tanyakan saja langsung kepada saya. Nanti kita akan bertatap muka melalui aplikasi yang lain, seperti itu ya. Jadi dikerjain dulu. Bagian pertanyaannya nanti akan dipertanyakan melalui sistem tatap muka Kai, aplikasi yang Bapak berikan kepada kalian sebelumnya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa subscribe video ini di bawah biar channelnya makin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.